di sini saya kelompok 3 ingin menyampaikan penjelasan tentang Pura Mangkunegara. Pura ini berasal dari bahasa Jawa klasik yang artinya istana. Adapun istilah ini digunakan untuk menyebut kompleks bangunan tempat kediaman keluarga raja. Kota Surakarta sendiri berada di bawah naungan pemerintahan Mangkunegara. Nah, pura ini tuh berada di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sejarah Pura Mangkunegara. Pura ini didirikan oleh penguasa Mangkunegara I pada tahun 1757. Bangunan dibuat menggunakan tata letak keraton, yaitu terdiri dari Pamedan, Pendapa, Pringgitan, Dalem, dan Kaputren. Beberapa ruang tersebut kini dibuka umum untuk wisatawan. Latar belakang pembangunan pura ini yaitu keputusan untuk mendirikan praja sendiri sebagaimana tertulis dalam perjanjian Salatiga. Kesepakatan tersebut akhirnya disetujui oleh Raden Mas Said atau Mangkunegara I, Sultan Pakubuwono III, dan perwakilan VOC di tahun 1757. Dalam perjalanannya, Pura Mangkunegara banyak terpengaruh oleh budaya arsitektur luar, misalnya saja taman kerajaan dan lantai istana yang memiliki nuansa Eropa. Meskipun begitu, pendopo utama masjid masih bergaya asli Jawa. Ada beberapa bagian dari Pura Mangkunegara yang menjadi ciri khasnya, yaitu pendopo utama pura. Ketika memasuki area dalam pendopo pura, kalian langsung disambut dengan aula yang cukup lebar dengan warna khas kerajaan Mangkunegara. Tempat ini adalah pendopo agung yang fungsinya untuk menjadi tempat raja dan mengumpulkan para rakyat atau utusan. Nah, di dalam sini itu terdapat berbagai macam peninggalan pusaka dan gamelan milik kerajaan. Meskipun barang-barang tersebut tidak semuanya masih digunakan, namun mengetahui khazanah budaya di masa lalu tetap penting. Yang kedua itu ada Dalem. Dalem terletak di satu ruang dengan Pringgitan, akan tetapi keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Tempat ini digunakan oleh keluarga kerajaan untuk menerima para pejabat maupun tamu kehormatan. Nah, selanjutnya di kamar ini juga tuh terdapat beberapa lukisan karya Basuki Abdullah. Beliau adalah seorang pelukis paling tersohor di kota Solo. Nah, yang ketiga ada Kamar Pringgitan, museum koleksi peninggalan kerajaan. Nah, museum ini terletak dalam pura, namanya itu Kamar Pringgitan. Ruangan tersebut digunakan khusus untuk menyimpan barang-barang peninggalan kerajaan. Contohnya itu ada senjata yang merupakan hadiah dari negara atau kerajaan lain, peralatan makan, dan pernak-pernik. Macam-macam barang ini kebanyakan terbuat dari emas dan perak. Terdapat pula mata uang kuno serta perhiasan antik. Kendati tidak disebut sebagai museum secara langsung, Kamar Pringgitan menyimpan peninggalan sejarah yang cukup banyak. Di dalam juga ada perpustakaan dengan panorama indah. Yang di situ tuh bernama Rekso Pustaka. Namanya berasal dari bahasa Jawa yang artinya penjaga pustaka atau hasil catatan. Ruangan terletak di lantai 2 bangunan pura, tepat berada di atas kantor dinas urusan istana. Rekso Pustaka mulai dibangun pada tahun 1867 pada masa pemerintahan Mangkunegara IV. Kamu juga dapat membaca buku-buku berbahasa Jawa maupun catatan terkait perkebunan istana dan wilayah kepemilikan lain. Selain itu, juga akan ditemani sinar matahari dan panorama mempesona dari sebuah jendela besar yang terbuka lebar. Nah, bangunan pura itu memiliki beberapa keistimewaan mulai dari interior, tata letak, hingga bahan-bahan yang digunakan. Salah satunya adalah bagian pendopo dengan tiang-tiang terbuat dari kayu jati asli utuh dan tanpa menggunakan paku satupun. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.